Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan mereview ini casing dari Dark Flash, yang dimana ini adalah serinya DLM21. Pasti kalian tahu lah, karena sebelumnya itu saya pernah merakit PC menggunakan casingnya ini berulang kali. Tapi baru aja saya review untuk casingnya ini karena ada keterbatasan waktu lah. Tapi di sini casingnya kita akan mereview apakah bagus atau tidak. Kalau dilihat, kalau menurutku ya bagus sih. Yang dimana dengan harga 600.000, hampir 600.000 lah bisa dibilang seperti itu. Kalau yang ini berbeda toko, berbeda harganya. Ya mungkin 550.000 sampai 600.000 untuk harganya yang ini. Dan juga belum ongkirnya sih, karena agak mahal dari segi ongkirnya. Supaya tidak kena ongkirnya lah, intinya seperti itu. Dan di sini boxnya dan juga di sini casingnya dia tuh berwarna putih. Kalau yang itu ada tipe warnanya yang hitam, putih, pink, dan juga ada yang hijau kayak Tosca atau itulah. Pokoknya ada 4 warna lah untuk tipenya yang ini. Dan sebelum saya lanjutkan untuk apa aja kelebihan dan juga kekurangannya dan juga spesifikasinya di sini semua, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama dari segi boxnya dulu. Di sini apakah ada spesifikasinya di bagian sini? Dia tuh ada sih, cuma beberapa aja, seperti contoh di sini up to 5 fan. Dari segi tulisannya sih, kalau up to 5 fan kayaknya enggak sih kalau yang ini, karena di sini ada gambarnya kipas, tapi di sini tulisannya up to 5 fan. Kalau menurutku enggak juga. Di bagian depannya ini dia tuh bisa support sampai 3, atas 2, 1 belakang. Tapi kalau di bagian bawah dia tuh tidak bisa. Jadi totalnya ya 6 fan lah kalau yang ini. Dan juga di sini dia tuh support sampai CPU cooler 160 mm. Emang standar tinggi sih kalau yang itu. Dan juga radiator 240 mm, dan juga VGA 350 mm, dan juga ada dust filter juga, dan juga ada USB 3.0. Ya seperti itu untuk spesifikasi di bagian depannya aja, tapi di bagian belakangnya dia tuh juga agak lengkap sih kalau yang ini. Ya lengkap lah kalau di bagian belakangnya sini. Saya kasih gambaran di sini ya, untuk gambarnya spesifikasinya lengkap atau di sini atau di sini lah. Pokoknya yang ini spesifikasinya saya akan menjelaskan intinya saja sih, karena di bagian sini dia tuh support MATX. Karena di bagian sini ada 1, 2, 3, 4 slot aja. MATX maupun ITX dia tuh bisa. Dan juga di sini VGA dan juga CPU cooler sudah saya jelaskan tadi, dan seperti inilah kurang lebih ya sudah saya jelaskan sih. Karena yang inti-intinya dia tuh berada di sini semua. Kalau yang inti-intinya, dan boxnya seperti ini juga bagus sih kalau menurutku. Dan menarik sih ya, seperti ini boxnya. Aku pindahkan dulu dari segi boxnya supaya tidak mengganggu yang banyak. Ya, akan juga. Dan di sini casingnya, cara membukanya dia itu simple, sama seperti Gamec Aero Mini maupun PC Cooler LM200. Tinggal ditarik aja. Ini ditarik. Sebelum ditarik di bagian bawah sini dia itu ada plastiknya ini ya. Hati-hati guys, jangan sampai lupa. Aku juga baru kalau ada ininya ini ya. Kalau nggak kamu kelentek di bagian sini, nggak akan bisa dibuka ya. Iya. Di sini dia itu tipenya seperti tali sih. Ini ada lubangnya, tinggal tarik aja seperti ini. Ya. Simple dan bagus sih kalau menurutku yang ini ya. Dan juga ini ada tempered glassnya. Mencabutnya juga gampang, tinggal tarik aja ke atas seperti ini. Gak sulit ya. Benar agak sulit sih. Keras banget. Biasanya tuh gak keras sih biasanya, tapi yang ini kok keras ya. Mungkin seret sih di bagian dalamnya itu, atau dikasih oli ya. Ya pokoknya itu. Aku kasihkan bawah sini dulu untuk kacanya. Di sini dia tuh ada kertas atau bukunya atau box atau spesifikasinya lengkap. Di sini ada banyak untuk yang DLM21 ini. Tinggal lihat aja, semuanya itu komplit di sini. Tapi kita nggak akan membahas yang ini sih. Kita bahas dari segi casingnya aja secara langsung. Yang pertama, di sini dia itu tidak ada power supply cover atau power supply cover yang dimana sampingnya tersebut terbuka ini ya. Terbuka untuk melihat power supply apa yang kalian pakai. Sebagai contoh ya RGB Lux itu Aerocool. Kalau di bagian samping tersebut ini terbuka pasti ya kelihatan lah, tapi kalau yang tertutup ya nggak bisa kelihatan sih. Dan ini sebagai suatu kekurangan yang opsional kalau menurutku. Ada yang suka, ada yang tidak. Di sini dia tuh support sampai MATX maupun ITX kalau yang ATX gak support. Dan di sini dia tuh dari segi ekspansinya di sini dia tuh support sama SSD juga. Ada 1 dan juga 2 sih, ada slotnya. Dan juga kabelnya dia tuh tertata rapi, karena di bagian sini, bawah sini dia tuh ada kayak untuk menyimpan kabel-kabelnya lah. Karena saya sudah memakainya ini berulang kali, jadi saya tahu dan juga hafal lah kalau yang ini. Di bagian depan dia tuh ada rongga-rongganya, dia tuh tipenya mesh kalau yang ini. Dan juga berbentuknya tersebut dia tuh tidak datar ya, cuma ada kayak gejolak-gejolak lah. Kalau kalian lihat di bagian sininya ya, ada gejolak-gejolaknya. Kalau menurutku ini juga bagus sih. Dan cara membuka di bagian depannya ini dia tuh agak ribet sedikit. Caranya tinggal ditarik aja di bagian sampingnya sini sih. Bisa lihat ini ya. Ditarik aja, gak masalah, gak usah takut rusak. Tinggal ditarik lagi di bagian sampingnya. Ya, simple kan? Kalau yang biasanya rata-rata casing itu di bagian bawah ini ya, lalu ditarik ya. Tapi kalau yang ini dari samping dan juga berbeda lah.
Kalau di bagian sini dia tuh tidak ada dust filternya di bagian belakangnya sini, cuma dari segi casingnya aja sih. Tapi belum termasuk dust filter kalau di bagian yang sini dengan harga 600 ribuan lah ya, belum ada. Tapi ini juga unik sih dari segi sirkulasi udaranya, kita akan tes nanti apakah bagus atau tidak dari segi sirkulasi udaranya. Kacanya dibuka maupun ditutup juga sih seperti biasa. Dan juga di sini dari support 14 cm juga dari segi fan-nya kalau nggak salah, karena di sini itu ada 2 slotnya juga. Tapi hanya support 2 fan aja sih kalau yang 14 cm biasanya. Dan juga di sini di bagian atasnya ini dia itu ada dust filternya juga nih, dust filter. Dan juga di bagian atas dia itu support 14 maupun 12 cm juga. Di bagian bawah dia itu ada peredamnya di bagian kaki, dan juga ada dust filternya juga di bagian bawah. Ini wajib sih, harga 600 ribu harusnya ada, untung aja ini ada. Dan kita cek di bagian dalamnya dulu ini ya, aku buka dulu ya supaya tahu isinya seperti apa untuk spesifikasinya. Ini juga warnanya putih dan ditarik. Dia tuh bentuknya flat sih kalau yang ini, tapi di bagian dalamnya tersebut ini tuh lebar kalau menurutku. Ya karena saya tuh memakainya ini beberapa kali dan juga gampang untuk memasang dan juga melepasnya kalau yang ini. Dan juga di sini ada rongganya juga sih di bagian belakang ini, juga yang lepas kalau menurutku, untuk membuang angin atau sirkulasi udara juga di bagian belakang casingnya ini. Aku kasih ke bawah dulu kalau yang ini. Dan di sini semua ada kabelnya berwarna hitam semua, dan juga di sini ada part-partnya semua seperti baut dan juga kabel tis, dan juga ada lap untuk kacamata lah kalau yang ini berwarna hitam. Ini juga nilai plus juga sih kalau menurutku, ada bonusnya banyak. Ada slot harddisknya juga di bagian sini ada 1, tapi bisa support sampai 2 sih, dengan Anda kasih atas saja jika kalian niat, atau 3 kali ya. Tapi di sini cuma support 1 aja di sininya dalamnya ini. Secara data sih mungkin kalau orang nakali mah bisa di mana-mana sih, bisa 2 maupun bisa 3 lah. Tapi kalau SSD di bagian depan semua ini kalau SSD, karena ada slotnya sih ya, 1, 2. Di bagian belakang ya lebar sih kalau menurutku. Dan juga di bagian sininya, ini ya yang aku maksud ya, karena kabel-kabel tersebut dia tuh gampang untuk memasukkan atau gampang untuk ditutup lah. Di bagian sini dia tuh ada jaraknya sekitar hampir 2,5 cm ya. Kalau nggak 2 cm, 2,5 cm sih kalau yang di bagian sini ya. Untuk menata kabel-kabelnya supaya gampang ditutup. Jadinya ini juga sangat rekomen kalau yang ini, nilai plus lah. Dengan harga 600 ribuan emang gampang untuk memasang maupun membukanya. Dan juga slotnya dia itu juga standar banyak sih, di bagian atas ini kabel untuk CPU, di sini, di bawah sini, dan di sini semua. Ya kurang lebih semua sudah saya sebutkan ya. Di bagian depan di sini dia itu ada USB 3.0, USB 2.0 ada 2, audio dan juga power dan juga reset. Kalau resetnya tersebut yang ini dia itu kecil sekali sih, agak sulit untuk menekannya. Bisa pakai obeng maupun ya kuku lah di bagian sini, tinggal klik aja sih. Kalau menurutku nggak masalah, bukan suatu kekurangan kalau menurutku. Dan seperti itu aja dari segi buka-bukaannya ya, karena emang saya tuh melihatnya secara detail untuk yang ini. Dan juga di bagian sini dari segi besinya keras kalau yang ini lebih bagus daripada gamingnya harga standar 300-400 ribuan lah. Kalau yang ini dia tuh lebih bagus dari segi besinya ya, bagus banget sih. Itu aja dari saya, dan kita lanjutkan saja untuk mereviewnya ini, kelebihan dan juga kekurangan dan juga kesimpulan serta dari segi suhunya jika kacanya dibuka maupun ditutup. Yuk. Lalu yang pertama dari segi suhunya jika kacanya dibuka maupun ditutup. Yang dimana saya menggunakan Core FF 2400F dan juga PC Cooler Paladin 400 ARGB. Dan untuk minimalnya dia mendapatkan 29 derajat, terbilang sangat dingin kalau yang ini di bawah 30 derajat, dan juga maksimal di 54 derajat. Ini tanpa kaca saya buka, tapi di bagian depan masih ada meshnya. Cuma di bagian samping kaca aja yang saya buka, itu aja. Dan lalu kita bandingkan dari segi kacanya ditutup, yang dimana untuk minimalnya mendapatkan 29 derajat dan juga maksimal di 54 derajat. Kalau kita bandingkan dia tuh sama semua, sama-sama 29 derajat dan juga 54 derajat dibuka maupun ditutup. Bisa dibilang ini sangat bagus sekali dari segi suhunya, 1:1 lah untuk yang ini. Jarang-jarang ada casing yang seperti ini. Biasanya casing rata-rata terpaut 1-2 derajat aja, tetapi kalau yang ini sama semua, terbilang bagus kalau yang ini. Lanjut kelebihannya, yang pertama dari segi suhunya dingin, 1:1 dibuka maupun ditutup, seperti contoh yang tadi 29 derajat dan juga 54 derajat. Sudah saya jelaskan di sebelumnya.
Lalu yang kedua terdapat slot hard disk yang dimana dia itu up to 2 dan juga SSD-nya up to 2. Kalau misal diakali bisa banyak sih sebenarnya, tapi ya di up to-nya tersebut dia itu 2 untuk hard disk-nya dan juga SSD-nya dia itu 2. Kalau yang hard disk di bagian bawah, kalau yang SSD di bagian atasnya. Selanjutnya yang ketiga dari segi disk filternya, di bagian atas ada, di bagian bawah ada. Tapi sayangnya di bagian depan dia itu tidak ada. Dengan harga 500 ribuan ya kadang ada yang ada, kadang ada yang tidak. Yang penting minimal di bagian atas dan juga di bagian bawah dia itu ada. Lalu yang keempat, kabel manajemen dia itu bagus karena masih ada rongga sekitar 2 cm di bagian belakangnya tersebut untuk menata kabel-kabel di bagian belakangnya. Seperti contoh power supply kalian yang dia itu besar bukan yang flat, jadinya agak susah untuk menutupnya. Jadi kalau memakai ini dia itu lebih gampang karena ada rongga 2 cm di bagian jaraknya. Lalu yang kelima, kabelnya hitam semua dari segi USB, audio dan juga front panelnya. Ini juga wajib sih supaya lebih menyerupai lah, menyamarkan tidak warna-warni. Lalu yang keenam, terdapat karet atau busa di bagian kaki casingnya, meredam getaran maupun meredam listrik, supaya tidak terlalu bergetar di bagian komponen dalamnya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, dia itu banyak tipe warnanya untuk casingnya ini. Ada yang black, white, pink, dan juga hijau Tosca. Ada banyak pilihan untuk yang ini. Selanjutnya dari segi kekurangannya, yang pertama, tidak ada power supply cover. Seperti contoh di bagian sampingnya ini, ada sih power supply cover, tetapi ada yang terbuka, ada yang tertutup. Tapi kalau menurutku sih aku lebih suka yang terbuka supaya tahu lah power supply apa yang kalian pakai. Jadinya ini opsional, ada yang suka, ada yang tidak. Lalu kekurangan yang kedua yaitu silahkan komentar aja di bagian bawah. Apa aja kekurangannya jika kalian sudah memakai casingnya ini. Kalau dilihat dari segi harganya 500 ribuan, menurutku sih ya standar sih, meskipun tidak mendapatkan free fan. Kebanyakan kalau casing-casing tersebut di atas 500 ribu, dia tuh memberikan free fan. Seperti contoh ada yang ngasih 3 RGB. Paling minim ya cuma satu sih, satu fan tidak RGB itu paling minim. Tetapi kalau yang casingnya ini tidak ada free fan-nya sama sekali. Dengan simpulkan sendiri, itu suatu kekurangan atau tidak, atau standar lah. Atau bisa dibilang opsional kalau yang itu. Dan kesimpulannya, rekomen atau tidak, kalau menurutku ini rekomen yang dimana jika kalian memakai fan yang putih-putih semua atau serba putih lah, dengan menggunakan casing ini sangat rekomen. Seperti contoh di video-video saya sebelumnya tersebut, saya memang lebih cenderung memakai ini yang dimana serba putih semua. Ada banyak juga sih videonya ini yang dimana saya menggunakan casing DLM21. Paling banyak warna putih yang saya pakai. Tetapi dari segi suhunya dan juga dari segi fitur lainnya itu sangat bagus sekali. Suhunya 1:1 dan juga ada slot hard disk maupun SSD dan juga di sini belakang casingnya terdapat 2 cm untuk jaraknya supaya bisa rapi dan juga gampang dibuka maupun ditutup bagian kabel belakangnya. Ininya seperti itu. Jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi. Khusus untuk yang casing ini silahkan beli di daerah kalian aja, jangan membeli online. Kalau membeli online ongkirnya sangat besar. Daripada menanggung ongkir yang sangat tinggi, hampir 100 ribu, lebih baik membeli di daerah kalian meskipun harganya naik 10 ribu sampai 50 ribu. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lain mengenai review hardware PC seperti CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.